namanya tidak akan merasa sempit bila masjid ini subuhnya penuh seperti hari Jumat. Insyaallah tidak ada yang marah ya. Pengurus gimana? Boleh kan? Hah? Subuhnya seperti Jumat, tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Masya Allah. Apalagi yang mewakafkannya, pasti mereka ingin lebih banyak. Nah, kita pun sebenarnya iri juga. Kapan kita bisa berbuat seperti ini? Tapi tidak apa-apalah. Minimal kita doakan selalu. Mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan pada semua pelaku. Ma'asyiral kiram, selawat dan salam kepada baginda Nabi SAW. Beliau yang ngajar kita. Dia guru besar kita. Tidak boleh kita membandingkan siapapun dengan Nabi SAW. Beliau rujukan utama dan akhir kita. Tidak boleh di antara kita dengan dia ada penghalang dan sekat. Harus dia kita dahulukan. Karena kata yang dia sampaikan pemutus segala perkara yang kita perselisihkan. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Demi Rabbmu, mereka belum beriman. Mereka belum beriman sempurna. Hatta yuhakkimuka, sampai mereka bertahkim kepadamu. Apa makna bertahkim? Menyelesaikan segala perkara kepada Nabi SAW. Cukup dengan menyelesaikan masalah dengan Nabi? Tidak. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Mereka tak merasa dalam hatinya sedikit pun ketidakrelaan dengan hukuman Nabi. Maka kita menerima dengan lapang dada, hati yang suci, muka yang jernih. Terima kasih ya Rasulullah, engkau telah menyelesaikan perselisihan di antara kami. Dan itu yang terjadi. Ma'asyiral kiram, hari ini, pagi ini mengisi menit-menit sangat berharga bagi kita semua. Kita berada di rumahnya ini, waktu yang didoakan Nabi, Allahumma barik li ummati fi wuquriha. Ya Allah, berkahi waktu pagi umatku. Maka saya minta izin, ya kalau boleh. Tapi kalau tadi sudah diumumkan katanya boleh sampai terbit matahari. Ya, 6.30, tidak boleh tambah sedikit pun. On time gitu. Masya Allah. Oh, ada kegiatan dosen lagi. Saya dosen juga, nyambung kita, tidak ada masalah. Gabung aja sekalian, tidak ada masalah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh panitia, pengurus, serta semua yang punya jasa di sini. Tidak apa-apa, tuan-tuan ambil pahala lebih besar, tidak masalah. Tapi saya dapat lebih besar pula. Ya, mudah-mudahan satu kalimat yang saya ucapkan dan itu benar di sisi Allah memberatkan timbangan. Kalau nanti berlebih timbangan saya, jangan khawatir, kalau diizinkan saya beri lebihnya. Siap? Ya, tuan-tuan juga gitu, kalau berlebih kasih juga saya. Ya kan? Karena memang orang beriman itu saling menyayangi sampai di akhirat. Tidak sampai di sini aja. Maka kasih sayang yang berkekalan sampai akhirat, bermanfaat sampai diizinkan saling beri syafaat. Nah, di dunia ini, di akhirat saling memusuhi. Saling memusuhi illal muttaqin, kecuali yang bertakwa. Kalau persatuan dan kesatuan itu di atas mengikuti perintah Allah, menjauhi larangannya, mencontoh Rasulullah, dan menghindari segala hal yang tidak disukainya. Kalau tidak, masing-masing dimusuh nanti. Kamu yang nyuruh saya, kamu kenapa mau ikut? Agak itu lagi. Kan sekarang syaitan merayu kita. Sah? Besok jumpa di akhirat, saya lepas tangan katanya. Saya hanya menyibisikkan, kalian terima bisikan. Kan gitu? Kalian terima bisikan. Oleh sebab itu, maka hari ini saya mohon izin sampai jam 6.30. Selesai tak selesai, harus doa kafaratul majelis. Baik. Kaum muslimin, saya ditanya apa judul Ustaz? Kita ngaji di mana? Masjid Rahmatan lil Alamin. Kalau gitu judulnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Masya Allah.
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali menjadi rahmat lil mu'minin, dah, lin nasi ajma'in, dah, lil muttaqin, apalagi lis salihin juga bukan, tapi apa? Lil alamin. Para ulama menyebutkan kalimat nafi wa ma arsalnaka, tidak menidakkan, wa ma arsalnaka, kami tidak mengutusmu. Setelah itu datang illa, yaitu kecuali, rahmat. Ini dalam bahasa Arab nama lil hasr, bahwasanya segala rahmat itu tersimpul pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nabilah, kalau tuan-tuan nak mencari rahmat, nak mencari kasih sayang, nak bersatu dan berpadu, seia sekata, sehidup, tidak semati, seia sekata, seiring sejalan, mupakat, maka nabilah jalan untuk itu. Nabilah sallallahu alaihi wasallam jalan untuk itu. Semua selainnya bila tidak sesuai dengannya, tidak akan menyatukan, tapi selalu akan membuat furqah, bukan rahmah. Al-jamaah rahmah, wal furqatu adab. Rahmatan lil alamin, bagi semesta alam. Bukan rahmat bagi orang beriman saja, tidak. Bukan rahmat bagi orang-orang yang bertakwa saja, tidak. Bukan rahmat bagi manusia saja, tidak. Bukan rahmat bagi orang Arab saja, tidak. Seperti sebagian sudah mulai mengarah ke situ, bahwa Nabi itu berdakwah sesuai dengan budaya Arab. Makanya untuk Indonesia harus Islam gaya ya Indonesia lagi. Nanti orang Eropa nak gaya Eropa. Akhirnya Islam full colors, warna-warni. Tuan-tuan, warna kalau terlalu banyak indah enggak? Coba lihat bendera kita, masya Allah, merah putih. Kalau sempat di sini ada merah, putih, hijau, jingga dan semuanya, gimana? Susah ketika upacara untuk menjelaskan makna, tapi merah berani, putih suci. Niat keberanian yang diiringi dengan yang suci. Ini terinspirasi daripada keikhlasan dan ketegasan dalam menegakkan kebenaran. Kan berani kita, lupa lagi, berani karena benar. Terus takut karena salah. Maka bila antum ketakutan dalam beragama ini, pasti ada yang salah. Kalau ada yang ketakutan beragama, ada yang salah. Tapi kalau di atas kebenaran, tak ada yang takut. Tak ada yang takut. Baik, kembali ke Nabi SAW. Menjadi rahmatan lil alamin. Rahmat bagi sekalian alam. Makanya kedatangnya Nabi SAW menjadi perekan. Bukan pemecah. Datangnya Nabi SAW pengikat, bukan membuat bercerai-berai. Siapa yang bilang? Allah tabaraka wa ta'ala. Wazkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah kepadamu. Idh kuntum a'da'an, di saat kalian dulu bermusuhan. Orang jahiliyah bermusuhan. Iya. Orang jahiliyah bermusuhan. Hanya karena kalah lomba kuda, pacuan kuda, perang dua kabilah. Jadi kalau ada yang lomba yang tawuran akibat main bola, berarti ini gaya jahiliyah ini. Gaya jahiliyah.
Atau tawuran gara-gara beda ustaz? Ini gaya-gaya jahiliyah. Ingat tuan-tuan, sepanjang sejarah orang-orang pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya baca sejarah, tidak pernah menghentikan kajian. Yang selalu menghentikan kajian adalah para musuh-musuh dakwah, musuh-musuh para nabi. Selalu. Makanya kalau ada orang ngaji nanti jangan dihentikan, enggak. Jangan dihentikan. Berunding dengan baik. Ya, berunding dengan baik bahwa kembali kita pada Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun orang sedang ngaji lalu teriak-teriak demo di luar, cari dalam Al-Quran hadis ada, cari dalam sejarah para nabi ada, enggak ada. Itu semuanya gaya jahiliyah. Semuanya gaya jahiliyah. Jelas? Kok kesana caranya? Antum sensitif nampaknya. Hah? Antum sensitif nampaknya nih. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Memang Nabi kita alaihi salatu wassalam, seperti kata Imam Al-Qadhi Iyad Al-Yahsubi dalam Syarah Muslim Ikmalul Mu'lim fi Syarh Sahih Muslim, dalam kitabnya Asy-Syifa menyebutkan Nabi kita alaihi salatu wassalam diciptakan Allah SWT rahmat dari dua sisi. Dan ini pula yang dikuatkan oleh Imam Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani, bahwasanya sisi pertama, secara fitrah Allah ciptakan Nabi alaihissalam orang yang diciptakan dengan segala akhlak yang mendatangkan rahmat bagi siapapun yang melihatnya. Ma'asyurul kiram, fabima rahmatin minallahi lintalahum, karena rahmat dari Allah engkau berlunak lembut dengan mereka. Tidak ada orang Quraisy, walaupun mereka sesuai kaji kita semalam, yang menentang Nabi sekalipun, yang tak menerima dakwah Nabi, bahkan ikut mempersekusi dakwah Nabi. Nabi sering dipersekusi. Nabi sering dipersekusi. Siapa yang persekusi? Ya orang jahiliyah. Dipersekusi oleh para orang-orang jahiliyah. Tapi mereka pernah enggak menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan misalnya sudahlah perangai buruk? Ada perangai mereka mencecah Nabi dengan itu? Tidak ada. Mereka tidak bisa mencercah itu. Sebab perangainya memang wa innaka la ala khuluqin azim. Engkau berada di asta akhlak yang sangat tinggi. Mereka hanya bilang gila. Gila. Tapi mereka tahu tidak bahwa Nabi tidak gila? Bukti tahunya? Apa buktinya mereka tahu bahwa Nabi tidak gila? Yang tahu tunjukkan. Ada sarapan. Seorang pemimpin? Belum, Nabi belum jadi pemimpin waktu itu. Ini baru cerita di Mekah gitu. Kan ditentang oleh orang Quraisy, oleh kaumnya, oleh pamannya. Sekarang banyak pula yang memakai cara jahiliyah dan berdakwah. Tuh lihat bukti tidak benar dakwahnya, ditentang oleh orang kampungnya, ditentang oleh keluarganya, pamannya, ayahnya, saudaranya. Ini gaya jahiliyah kaum muslimin. Bahwa alasan tidak benarnya dakwah ditentang oleh masyarakat. Itu cara jahiliyah. Kebenaran itu tidak dilihat dari penentangnya. Kebenaran tidak dilihat dari siapa yang bawanya. Kebenaran itu dilihat dari apa yang dibawanya. Maka kita dijadikan Allah tidak terkait dengan pribadi siapapun kecuali dengan pribadi Nabi alaihissalatu wassalam. Selebihnya terkait dengan nilai yang Allah turunkan. Maka Allah tidak bolehkan kita terkait dengan Abu Bakar 100%. Tidak boleh terkait dengan Umar 100%. Tidak boleh terkait dengan Utsman. Tidak boleh terkait dengan Ali, apalagi dengan Dasman. Tidak ada. Karena tidak ada satu pun yang maksum. Yang wajib terkait hanya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun karena maksum.
Nah, tadi saya tanya, Nabi menurut mereka gila, tapi mereka sendiri sadar bahwa Nabi bukan gila. Apa buktinya? Yang tahu. Jujur masih normatif sifatnya. Bukti bahwa mereka tahu bahwa Nabi tidak gila. Ini masih pagi Ustaz, sudah mulai ditanya-tanya. Ujian baru selesai. Nah, ada yang tahu? Silakan. Enggak, itu belum jadi Nabi dia. Itu masih damai, aman, nyaman. Kamu sebelum berdakwah aman, nyaman. Tapi setelah berdakwah, nah itu masalahnya. Kalau tidak berdakwah aman kita. Nak buat apapun aman. Asal jangan ganggu orang lain. Sah? Tapi setelah berdakwah baru. Nah, lambat saya lagi yang jawabnya. Hah? Hah? Apa buktinya? Itu baru mulai itu. Setelah itu Abu Lahab langsung bilang, tabbat laka. Enggak, itu dari 9 sama beliau tadi. Itu umur 35 sebelum jadi Nabi. Iya, pasti dipercaya. Ini setelah kan gelar gila itu setelah Nabi diangkat jadi Rasul. Umur berapa kemarin semalam? 40. Setelah turun kepadanya, wa anzir ashiratakal aqrabin, dia mulai. Dari situ mulai. Beri peringatan kepada kerabatmu yang keluargamu yang terdekat. Disitulah Abu Jahal, Abu Lahab maksud saya, katakan tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'tana. Celaka Muhammad, untuk ini kamu kumpulkan kami. Coba lihat, gara-gara Abu Lahab banyak orang jahiliyah menolak dakwah Nabi. Apa sebab? Pamannya sendiri menentang dakwahnya. Sah? Ada enggak yang melakukan cara pembusukan seperti ini sekarang? Gara-gara keluarganya menentang dakwah, berarti dakwahnya enggak benar. Ada enggak? Ada cara jahiliyah. Cara jahiliyah, karena keluarganya tidak menerima, orang kampung tidak menerima, sukunya tidak menerima, kabilahnya tidak terima. Ini dianggap sebagai bukti tidak benarnya dakwah, keliru. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Ini orang jahiliyah dulu. Memang banyak terpengaruh. Yang tidak ngaji terpengaruh. Tidak ngaji sama Nabi SAW terpengaruh. Belum ada yang bisa buktikan. Kalau gitu saya lagi yang buktikan. Orang gila diajak tidak berunding. Hah? Nabi sering tak diajak sama orang harus berunding. Berarti dalam pikiran mereka Nabi waras atau bukan? Waras. Makanya Nabi tak pernah menjawab tuduhan itu, karena tuduhan itu terbukti lagi langsung oleh mereka. Sebagaimana Nabi Musa dituduh oleh Fir'aun gila, Musa tak jawab. Apa alasan Musa? Apa jawab Musa? Tidak dijawab oleh Musa. Inna rasulakum allazi ursila ilaikum lana majnun. Yang diutus kalian ini gila. Musa tidak jawab. Tapi ketika Fir'aun menhujatnya dengan wa qatalta nafsan, kamu dulu pernah membunuh seseorang. Itu dijawab oleh Musa, fa'altu wa inna minadh zalimin. Saya dulu melakukannya, saya masih zalim. Fa farartu minkum, saya lari dari kalian. Sebab apa? Kalian tidak adil. Apa sebab tidak adil? Fir'aun bila yang pelakunya Bani Israel salah tidak salah dijebloskan. Tapi bila pelakunya orang Koptik atau suku Kipti yang kaumnya Fir'aun, walaupun jelas dia terbukti bersalah, dia tetap dibebaskan. Yang begini antum serahkan tak ke hukum? Tak paham. Fir'aun orangnya zalim. Dia dari suku Koptik. Bila yang bersalah orang Koptik tetap benar. Tapi bila yang benar orang Bani Israel tetap salah. Yang begini, kalau ada kasus hukum, aku serahkan ke dia. Nah, makanya saya lari. Sebab saya dari Bani Israel, bukan dari suku
Koptik. Makanya salah dia. Apa sebab? Tidak akan ada keadilan. Tidak ada keadilan. Yang adalah kezaliman. Pokoknya kamu di mana? Tengok KTP. Oh, Bani Israel. Dah. Tidak usah tidak. Sudah dihukum hukum sudah eksekusi. Minimal penjara seumur hidup. Kalau kamu siapa? Nah, kamu yang bunuh? Iya. Tapi kamu saya seku ya. Tidak boleh bebaskan. Makanya tidak ada keadilan. Baik kamu kaum muslimin. Nabi SAW adalah orang yang sadar tadi. Nah, Nabi SAW secara fitrah, kata Ibnu Qadiyat, adalah memang seluruhnya menyenangkan. Kalau bertemu orang bisa lepas dan puas melihat wajahnya. Orang bersedih bila melihat senyumnya, hilang kesedihannya. Orang bermasalah, bahkan bikin masalah dengannya, kalau jumpa dengannya selesai masalah. Ya, sebagian kita tidak. Jadi pimpinan harusnya menyelesaikan masalah, tapi kalau dia adukan masalah kepadanya, tambah masalah. Adona. Akhirnya tidak bisa orang mengadukan masalah ke kita. Sebab semakin diadukan semakin runyam masalah. Kadang-kadang ada sebagian diletakkan di posisi pengambil kebijakan, tapi sering tak bijak. Tapi kalau Nabi kita alaihissalam, dia pun dimasalahkan orang, tetapi setelah bertemu dengannya selesai masalah. Misalnya Thumamah bin Uthal al-Hanafi, pimpinan kabilah Bani Hanifah, tertangkap, diikat Nabi di tiang masjid. Ketawanan kan boleh diikat. Ketika itu dia setiap hari Nabi menjumpainya. Kaifahaluk? Apa gimana kabarmu? Jawabannya, ya Muhammad. Coba bayangkan, sudah terikat begitu tawanan, nentang lagi. In an'amta ala syakir. Kalau kau memberikan kebebasan, saya pandai berterima kasih. Wa in qatalta zadam. Tapi kalau kau hukum bunuh saya, ingat darah saya ada yang akan menuntutnya. Jadi gertakan, ya ada permohonan tapi ada gertakan. Habis itu Nabi tinggalkan. Besok begitu lagi, jawabannya sama. Jangan coba-coba, saya punya para pendukung. Hari yang ketiga, Nabi SAW perintahkan sahabat bebaskan dia. Ketika dilepas, macam-macam kelainan yang putus dia berlari. Nabi mengira dia akan melarikan diri. Ternyata dia pergi ke sebuah telaga, mandi, habis itu berpakaian yang rapi, dan langsung menemui Nabi dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah, kenapa? Ya Muhammad, laqad kunta abghadan nasi ilayya. Kamu dulu adalah orang yang paling saya benci. Fasirta ahabban nasi ilayya. Dengan akhlakmu yang begini, saya menjadi orang engkau yang paling aku cintai. Kisah tentang ini banyak sekali kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nabi dalam ayat tadi, para ulama mengistinbat, khususnya ahli manajemen, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Dengan rahmat dari Allah engkau bersikap lunak dengan mereka. Walau kunta faddan, andainya engkau kasar, ghalidhal qalbi, berhati keras, lam faddu min hawlik, mereka pasti akan meninggalkanmu. Siapa mereka? Siapapun. Oleh sebab itu, ini perlu menenangkan suasana sebelum melakukan musyawarah. Para ahli manajemen mengatakan ini, Nabi disuruh oleh Allah SWT, fa'fu anhum. Dalam kehidupan sehari-hari ini pasti ada kesalahan yang terjadi antara kita, maka maafkan mereka ketika mereka bersalah padamu. Kita ngajak kawan-kawan kita rapat di lembaga, yayasan, institusi, instansi. Jangan di kepala kita akan menumpahkan kemarahan. Tidak ada hasil rapat nanti. Kalau dibawa untuk rapat karena di sini dah penuh, di sini dah melimpah, ya kan, dendam kesumat, dibawa rapat, selesai, sama.
orang ngajak debat untuk mencari kemenangan, sama. Itu tidak boleh dilayani. Apalagi sudah menyiapkan pasukan kavaleri, ya, untuk berdebat dengan kita. Kalau kalah nanti, ini acara kejadiannya. Untuk usah berdebat. Karena dia bukan mencari kebenaran. Nah, Nabi dikatakan fa'fu anhum, maafkan mereka dulu. Anak buah kita ini, apapun kesalahannya harus hilang dari, kecuali masalahnya tentang eksekusi hukum itu lain masalah. Ini rapat masalahnya. Taib. Kemudian wastaghfir lahum. Bila mereka berdosa sama Allah, mohon ampunan untuk mereka. Bersih hati kita ke hati dia, dan bersih Allah kepadanya. Ketika itu datang wasyawirhum fil amri. Setelah itu baru bermusyawarah dengan mereka. Hasilnya insyaallah best, bagus. Nah, baru setelah hasil bagus itu didapatkan, baru kita fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tapi kalau dimulai dengan dendam kesumbat, marah, murka, baru ajak rapat, tidak akan hasil yang baik. Nabi disuruh seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Ini dari sisi kepribadiannya. Banyak sampai kapan kita bicara tidak habis-habisnya. Dengan keluarganya, dengan lingkungannya, bahkan dengan alamin tadi, binatang, dengan tumbuh-tumbuhan. Bahkan kalau tuan-tuan nak belajar tentang bagaimana toleransi Nabilah, tentang mana moderasi Nabilah, tentang bagaimana rukun dan sebagainya, Nabi alaihissalatu wassalam, karena beliau adalah rahmatun muhdah, kata beliau, innama ana rahmatun muhdah. Yang kedua, sisi yang kedua, tadi sisi sifat fisiknya. Sekarang dari sisi syariatnya. Karena ini sangat penting sekali kita ketahui. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Mana jamnya ini? Hah? 15 menit? Oh banyak. 15 menit banyak. Aman. Saya kira tinggal 15 detik. Kalau 15 menit masih banyak. Sisi kedua. Dari sisi syariatnya. Nabi sering mengatakan, laula an asyqa ala ummati, laula an asyqa ala ummati. Seandainya bukan karena takut memberatkan umatku. Seandainya kalau bukan karena takut memberatkan umatku. Banyak seperti itu. Misalnya saya wajibkan mereka bersiwak setiap wudu. Awak gosok gigi 3 kali sehari ya, sering? Sering terlupa. Ini setiap wudu disuruh siwak. Kaum muslimin, siwak itu matharatul lil fam, membersihkan mulut, mardatul lirrabb, mendapatkan ridha Allah. Sederhana bunyinya, sederhana sepertinya, tapi subhanallah, Allah dengannya bisa saja memberikan kemenangan dalam suatu pertempuran. Seorang panglima perang Islam ketika menaklukkan kota Khawarizm di Rusia, Uni Soviet dulu, berapa lama? Berbulan, kalau tidak salah saya sudah hampir 3 bulan tak juga bisa ditaklukkan. Padahal dengan perlengkapan dibanding dengan yang lain lebih komplit. Pasukan jumlah banyak, tidak ada kurangnya. Tapi tidak kunjung-kunjung Allah beri kemenangan. Masya Allah. Lihat seorang pemimpin yang bertakwa, dia tidak mencari kelemahan, dia mengatakan apa teknik pertempuran yang apa kelemahan kita. Karena itu semua orang bisa tahu. Tapi yang dia cara, dipanggil seluruh pasukan dengan jumlah 30.000 orang atau 35.000 orang, diperiksa satu-satu. Siapa di antara kalian yang melakukan maksiat? Karena maksiat itu melambatkan turunnya rahmat. Maksiat itu melambatkan turunnya pertolongan.
Jadi jangankan mereka bikin pesta, kita kan syukuran kadang banyak kufurannya. Ya syukuran banyak kufuran nikmatnya. Masa pulang haji ngundang DJ, Kak DJ, tahu DJ? Bukan Khadijah, enggak, Kak DJ. Apa dia? Apa kepanjangan tuh? Hah? Pulang haji syukuran ngundang band, orkes. Subhanallah, kaum muslimin, aneh bin ajaib. Saya tidak bicara tentang musik haram dan tidak haramnya dulu. Anak gadis menari depan Pak Haji, apa hukumnya? Biasa yang nyanyi nenek-nenek ya. Bila Israel gitu ya lagunya. Saya pernikahan juga sama. Sudah itu hamil, ya berkahi pernikahan anak. Mana mau berkah? Yang kita buat mendatangkan murka Allah SWT. Tidak usah bicara tentang musik halal haram. Ini Nabi bilang akan ada yang menghalalkannya. Akan ada dari antara ulama-ulama yang menghalalkannya. Ini khilaf yang tak bisa dihapus. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tak bisa dihapus dalam kamus Islam. Akan ada yang menghalalkan, berarti kalau ada yang menghalalkan berarti hukumnya cari sendiri. Yang saya tanya sekarang, masalah anak perempuan menari dan menyanyi di depan ustaz-ustaz, apa hukumnya? Kalau ustaz yang nengok halal, gitu ya. Kalau yang tidak ustaz, kalau Pak Haji yang nengok boleh, gitu ya. Karena hatinya sudah bersih. Masya Allah, tabarakallah. Kalau gitu nanti kalau pulang haji masuk karaoke tidak apa-apa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Secara adat istiadat saja kita. Orang Melayu itu, anak perempuan disuruh baju ke depan atau disuruh melindungi diri dari serangan panah-panah syaitan. Sebab panah-panah syaitan banyak laki-laki ini. Laki-laki ini suka mandang yang iya enggak? Antum yang ngirim. Antum yang ngirim tadi? Enggak, dia sendiri. Subhanallah. Ini ada apa namanya? Ada drone di sini nampaknya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana tadi? Nak gadis yang antum ingat. La ilaha illallah. Subhanallah, memang suka yang mata laki-laki ini memang suka nengok yang rancak. Contoh mata yang rancak, iya kan? Biasa itu. Makanya kalau laki-laki nangis, apa yang dilindunginya? Mata. Apa sebab? Ketika dapat musibah, meninggal istrinya, nangis dia, matanya ditutup. Sebab dosanya banyak di sini. Sah? Betul tak? Cuman sambil nangis tuh nengok lagi yang lain. Kalau ibu-ibu kalau dapat musibah nangis yang ditutupi apanya? Biasanya tangannya di mana? Nah, iya kan? Di mulut. Kenapa? Dosanya banyak di mulut. Makanya oleh sebab itu wanita kalau keluar dilarang tampil rancak-rancak benar. Sebab apa? Mata laki-laki memang suka nengok yang rancak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ketika pasukan dikumpulkan, tidak ada yang melakukan dosa, kecuali dosa-dosa kecil biasa. Gitu. Dosa kecil tidak ada kita yang selamat satupun. Yang maksiat, yang besar tidak ada. Mencuri, tidak. Ya, menggibah, tidak. Semuanya bersih. Lalu ada yang bilang, ya komandan, mungkin selama kita berperang ini kita sibuk lupa memakai siwak. Lupa memakai siwak. Wajar aja orang dalam peperangan. Pas subhanallah dengan niat lillah. Coba lihat. Hal yang kecil berarti besar. Mereka dia perintahkan seluruh pasukan untuk mencari siwak. Ada yang manjat pohon matakan dahan itu. Lalu semuanya bersiwak. Melihat orang Islam bersiwak serentak, kan orang dulu perang kan nampak tuh, ada mata-matanya. Tengok orang Islam ngasah gigi, ketakutan musuh. Ini orang Islam akan memakan kita ini.
Subhanallah, timbul rasa takut dalam hati mereka. Siapa yang menimbulkan? Allah. Mardatul Rabb, Allah ridha dengan amalan itu. Hari itu Allah beri kemenangan. Sederhana tapi nyata. Bagaimana kita dengan yang menganggap kan itu sunnah? Sunnah kan itu tidak wajib, cuma sunat. Maka ketika kalau adik-adik mahasiswa baik S1, S2 atau S3 menanyakan, Ustaz kan tidak mesti kita seperti Nabi, betul? Kan zaman berubah. Nabi orang Arab, kita non Arab. Budaya berbeda, sistemnya berbeda. Kalau saya jawab dengan berdebat, saya panjang napas saya berdebat, insyaAllah. Napas panjang. InsyaAllah selepas berdebat saya masih bisa makan bersama. Tapi tuan-tuan kayaknya enggak lah. Satu aja disalahkan dah mulai coret nama Ustaz Asman. Nah, kalau saya enggak. Mahasiswa saya beri kebebasan. Saya tak ada rumus mengurangi nilai. Walaupun yang lain kalau tidak sependapat mesti C. Kalau enggak, saya C juga tapi cantik. Nah, ya, saya tidak pernah ada rumus mengurangi nilai. Yang patut dikasih AA. Walaupun tak sepakat dengan saya pendapatnya. Nilai saya bukan nilai belajar, bukan nilai pendapat, bukan nilai saya arileran, bukan, tidak. Nilai saya nilai dia belajar, aktif, sopan, ya cukup absensi, ya, dan berani, itu saya hargai. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kenapa pula sampai situ tadi? Saya tolong ingatkan. Kenapa tadi? Tidak ada yang nyambung lagi nampaknya. Kaum muslimin, apa? Nilai belajar. Kenapa sampai nilai belajar? Simpangnya di mana tadi? Ini pada lupa semua anda. Hah? Gimana? Ahsanta. Ini panitia dapat. Ya, apa saya kasih walaupun panitia. Mau kunci kamar hotel? Ya, antum sarapan berapa sih? Sarapan antum berapa biasanya? Lontong sayur, lontong paku. 5.000. Nah, ini yang 5.000 katanya. Saya kasih 5.000 sih. 5.000 antum. Iya, yang tukang beritahu juga 5.000. Ya. Kasih lontongnya. Dia bilang saya tidak akan kasih 5.000 tadi. Alhamdulillah. Dia tak nak menyelamatkan saya nampaknya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa tadi? Kenapa? Ini calon magister dan doktor yang bilang nih. Saya jawab dengan ini itu beralasan filosofis, alasan logis, alasan empiris dan sebagainya. Panjang perdebatannya. Waktu kita tinggal sedikit. Maka saya jawab dengan pendek. Ini yang saya sampaikan. Akhi, antum yakin gak bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah orang pertama masuk surga? Yakin tak? Yakin. Tak ada yang tak yakin. Ya Pak ya? Yakin tak Nabi yang pertama masuk surga? Tak. Kalau tak saya bawa ke akhirat nanti. Kalau ada penelitian dulu masalah akhirat, kita ke akhirat dulu. Karena ya, harus ada bukti fisik. Kita foto di sana nanti. Kalau tunggu dulu datang ke akhirat, tidak ada gunanya. Maka dia diutus Nabi dan Rasul yang mengabarkannya. As-Sadiq Al-Masduq. Dia bilang, yakin tak Allah, yakin tak Nabi sebagai orang pertama masuk surga? Yakin. Kalau antum yakin dia yang pertama masuk surga, mau tak antum barisannya jauh dari Nabi? Hah? Antum senabi misalnya seragamnya putih hitam. Antum pakai merah jingga. Sesat dengan Nabi? Makanya sahabat dulu ketika diberikan perintah oleh Allah dan Nabi SAW, dia tidak nanya, apakah mesti kami seperti Nabi juga? Tidak ada dia nanya. Karena memang rusaknya jahiliyah itu karena berbeda dengan Nabi sebelumnya. Semakin jauh kita meninggalkan Nabi, semakin jauh pula kita tersesatnya. Bukan masalah Nabi orang Arab, kita orang Indonesia, orang Nusantara, tidak.
Nabi itu diutus rahmatan lil alamin. Syariatnya rahmat lil alamin. Jangan cari yang lebih sempurna. Nabi tak pernah disuruh memilih antara dua masalah kecuali yang pilih yang paling mudah untuk kita. Bukan disuruh lagi, kita milih lagi. Tidak, Nabi sudah pilihkan untuk kita yang termudah. Semua syariatnya sempurna. Sudah dapat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kalau antum disuruh ujian nyontek, boleh bawa catatan, tulis seperti yang ada di diktat ini. Atau disuruh cari jawaban sendiri, pilih yang mana coba? Ini tidak ada yang kuliah ya? Hah? Mana yang lebih mudah dan lebih banyak disukai sebenarnya? Mencontoh yang ada atau membuat yang baru? Contoh yang ada. Apalagi contoh itu sudah dapat grade A. Bukan E. Kalau E bahasa Inggris. A. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Inilah makna rahmat pada syariat Nabi alaihi salatu wasallam. Rahmat pada syariat Nabi alaihi salatu wasallam. Semua yang susah-susah di umat sebelum kita di zaman Nabi menjadi dipermudah. Jelas? Apa contohnya? Di zaman sebelum Nabi, kaum wanita jangankan dapat warisan, dia jadi harta warisan. Ayah saya istrinya 14. Misal, ini bukan ayah saya enggak, cuma 2 cuma. Nah, Anda mulai nanya, nengok-nengok saya, Nyusat punya bakat juga nampaknya. Dia istri keduanya setelah yang pertama meninggal. Biarlah saya jelaskan. Kalau saya penakut, jangan takut. Saya penakut. Nah, istrinya 14. Anaknya mewarisi istri orang tuanya di zaman jahiliyah. Dari mana dapatnya? Balik kaji semalam. Pikiran perasaan. Laki-laki berkuasa. Tapi datang Islam, wanita diangkat tinggi-tinggi, disanjung tinggi-tinggi. Sebagai ibu, pintu surga. Sebagai istri, juga pintu surga. Sebagai anak perempuan, penghalang dari api neraka. Ketika kita meninggal, dapat warisan. Ketika menikah, dia dapat terus, tak wajib berbelanja. Tapi kita terbalik nampaknya. Bini yang mencari, kita tinggal menghisapnya. Iya kan? Iya. Istri yang mencari, kita tukang hisapnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka wajarlah bila banyak kaum wanita minta khulu dari kita. Sah? Makanya 65% perkara minta cerai dinominasi oleh pegawai negeri. Karena sertifikasi. Kalau itu cabut aja, jangan. Tambah bahaya. Bukan dicabut sertifikasinya, tapi bawa keduanya ngaji di rahmatan lil alamin. Kalau udah ngaji insyaallah, walaupun ngaji juga jaminan, tapi ngaji tapi aplikasi. Jadi ilmu yang teraplikasi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Nabi itu rahmat dari sisi fisik, dari sisi kejadian fitrahnya, semuanya indah untuk dilihat. Bahkan dibaca saja kita sudah merasakan keindahannya, apalagi kalau melihat langsung. Yang kedua adalah rahmat pada syariatnya. Syariatnya semuanya mudah. Semuanya memudahkan. Kalau tidak sanggup solat berdiri, boleh duduk. Kalau tidak sanggup duduk, boleh berbaring. Tidak sanggup berbaring, boleh dengan keripan mata. Tidak berkedip lagi mata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah. Sekira demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.